Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo KPTkers, ketemu lagi di podcastnya KPTK. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang apa sih gitu ya. Nah, kali ini bukan tentang pelatihan atau KPTK punya pelatihan gitu ya. Kali ini kita podcastnya yaitu berbincang seru dengan siapa? Tentunya dengan bintang tamunya KPTK. Kalau di video podcast kemarin kita sudah berbincang dengan kepala sekolah dari salah satu SMK program keunggulan yang mungkin KPTkers bisa mendengar gitu ya bagaimana program beliau dan best practice beliau. Nah, sekarang masih seputar dunia SMK tentunya ya, dan pastinya narasumbernya siapa? Ini ya, yang pastinya narasumbernya para Sri Kandi di bidang pendidikan gitu ya. Saya panggilnya para Sri Kandi di bidang pendidikan. Nah, saya tidak harus memperkenalkan diri. Saya pikir mereka saja memperkenalkan dirinya ya. Halo, selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang. Ya, oke, baik. Ibu silakan memperkenalkan diri masing-masing. Ibu siapa dan kenapa bisa diundang ke sini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yunita Monito MPD, pengawas dari Provinsi Gorontalo, pengawas SMK Provinsi Gorontalo. Oke. Dan saya Shana Lengkong, MSI pengawas SMK dari Provinsi Gorontalo. Oke, nah itu dia KPTkers. Jadi narasumber kita ini dua Sri Kandi yang ada, yang cantik-cantik ini, yaitu adalah para pengawas SMK dari Provinsi Gorontalo ya Ibu, ya, dengan Ibu Shana dan Ibu Yunita. Oke, baik. Ibu Shana dan Ibu Yunita, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu gitu ya. Selamat datang di podcastnya KPTK. Oke, terima kasih Iya. Apakah ini pertama kalinya Ibu atau sudah pernah? Pertama kali. Ini pertama kali ya. Pertama kali, Bu. Pertama kali ya. Ya. Ibu sebelumnya di KPTK ada kegiatan atau ada acara apa? Kegiatan peningkatan kompetensi pengawas. Oke, pelatihan ya, pelatihan peningkatan kompetensi pengawas. Oke, bagaimana perasaan Ibu di sini selama mengikuti pelatihan pengawas? Sangat bahagia kami mendapatkan ilmu yang barangkali kami kurang paham, tapi setelah di sini begitu banyak ilmu, begitu banyak teman, wawasan kami pun semakin luas. Oke, baik. Nah, ibu-ibu sekalian nih, sebagai seorang pengawas di dunia SMK, sekarang kan dunia SMK berbeda ya, apalagi dengan adanya program SMK PK, program keunggulan. Nah, ini bagaimana pengalaman Ibu sebagai pengawas di SMK PK, mungkin bisa diceritakan apakah hal yang membuat Ibu berbeda sebelumnya, dan mungkin dengan SMK PK ini apa yang menjadi hal yang baru bagi Ibu sebagai pengawas? Oke, terima kasih. Terkait dengan SMK Pusat Keunggulan, memang benar-benar sangat memberi warna dalam SMK. Sebab ketika belum jadi sekolah pusat keunggulan, tentu mungkin pembelajaran sudah berjalan tetapi belum semaksimal seperti sekarang. Itu dari segi proses pembelajaran. Dari segi sarana dan prasarana, untuk pusat keunggulan lebih sangat standar, memenuhi standar industri sarana yang ada di dunia SMK. Terima kasih. Mungkin Bu Shana, bagaimana pendapat Ibu? Pendapat saya juga hampir sama dengan Ibu Nita, di mana SMK PK itu namanya pusat keunggulan ya Bu. Berarti di atas segalanya dari SMK yang non PK. Di sana guru-guru terlatih, siswa pun semakin kompetensinya semakin meningkat dan terterima di dunia industri. Oke. Nah, kalau sebagai jabatan Ibu sebagai pengawas gitu ya, apakah ada hal yang berbeda Bu yang Ibu rasakan sebagai pengawas? Banyak yang berbeda. Kalau dulu kami sering dalam hal kepengawasan hanya sifatnya menunggu, tetapi dengan adanya SMK PK dengan pusat keunggulan, kami sebagai pengawas harus benar-benar lebih kompeten, karena di kurikulum Merdeka terkait dengan pusat keunggulan dikaitkan dengan kurikulum Merdeka semakin lebih maju. Sehingga pengawas tidak boleh tinggal diam, harus lebih kompeten, minimal sama bahkan lebih dari pengetahuan guru.
Terima kasih. Oke, itu dia KPTK daripada Ibu Yunita. Kalau Ibu Shane, dengan pelatihan yang Ibu ikuti sekarang ini di KPTK dengan jabatan Ibu pengawas, bagaimana? Mungkin Ibu bisa berikan pendapat Ibu. Pendapat saya tentang pelatihan ini memang sangat diperlukan karena satu-satunya tempat wadah untuk peningkatan kompetensi pengawas yang ada di Indonesia Timur ya Bu. Kami sangat berharap ini bisa berlangsung terus-menerus karena peningkatan kompetensi pengawas itu sangat penting karena untuk membina sekolah-sekolah PK di mana pengawas itu juga harus meningkatkan skill. IT-nya juga ditingkatkan dengan mengikuti diklat ini kami bisa meningkatkan kompetensi kami, bisa berbagi, itu yang terpenting. Kami berbagi ilmu bahkan saling berbagi cerita. Iya. Itu saja Bu. Nah, itu ya. Jadi tadi kata Ibu Shane saling berbagi ilmu, berbagi cerita ya. Apalagi dengan ada permen baru tentang pengawas sekolah ya Bu yang akan diterbitkan di Juli ini nanti, Permen Pan RB 1 tahun 2023 di mana pengawas itu sebagai pemberdaya ya Bu, pemberdaya dan sebagai pendamping bagi sekolah gitu ya, bagi sekolah. Banyak pastinya pengawas saya yakin sebagai fasilitator gitu ya, sebagai coaching gitu kan, sebagai mentor itu tugas pengawas. Saya pikir di SMKPK ataupun di sekolah penggerak, pengawas nih bukan lagi seharusnya bukan orang yang ditakuti ya, bagi sekolah ya Bu, sebagai mitra. Sebagai mitra. Oke. Nah, Ibu sudah berapa tahun ibu-ibu menjadi pengawas? Saya menjadi pengawas sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Kalau Ibu Shane sudah berapa tahun? Saya baru 9 tahun Bu. Baru 9 tahun. 9 tahun jadi pengawas SMK. Oke. Nah, Ibu bisa jelaskan ke depannya apakah Ibu membuat planning atau bagaimanakah sebagai pengawas untuk di SMKPK? Apakah Ibu membuat planning kah ataukah ada hal-hal yang atau Ibu mau sampaikan kepada para KPTKers yang para nonton nih bagaimana menjadi seorang pengawas untuk SMKPK gitu. Ya, terima kasih. Saya sebagai pengawas SMK tentu saya ingin membangun SMK ke depan lebih handal karena SMK itu nanti bermuara pada bagaimana seorang siswa itu bisa kompeten dan produktif sehingga terserap ke dunia kerja. Oleh karena itu saya fokus pada soft skill. Saya ingin kesamaan antara keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Karena kalau soft skill itu sangat berpengaruh pada mereka bekerja nanti. Ya, oleh karena itu saya terinspirasi dengan kurikulum Merdeka. Saya berusaha untuk membuat gebrakan-gebrakan. Saya membuat buku itu yang berisi tentang bagaimana mengelola pembelajaran terkait dengan soft skill, dari bagaimana siswa dilatih berwawancara, bagaimana negosiasi, bagaimana presentasi yang nantinya ini akan bermuara ke depan mereka menjadi hal lebih handal. Itu yang saya sudah berusaha membuat terobosan sehingga siswa bisa terbantu dengan usaha pengawas nanti dilibatkan guru di dalamnya. Terima kasih. Wah, menarik sekali ini dari Bu Yunita membuat buku gitu ya yang bisa jadi pembelajaran mungkin bagi soft skill gitu ya. Nah, bagaimana dengan Ibu Yunita? Ibu Shane. Bu Shane, maaf Ibu. Saya membuat perencanaan. Pertama yang saya latih guru-guru bagaimana mereka memahami PMM dulu ya Bu. Dan yang paling utama yang kita harus sikapi di sekolah adalah karakter. Karakter mereka itu yang terpenting. Jadi saya polakan itu di P5. Saya melatih guru-guru untuk bagaimana yang terpenting motivasi guru dulu ya Bu, supaya guru-guru itu terpanggil jiwanya untuk mengajar ke anak-anak itu sebagai seorang ibu. Karena SMK itu kan anak-anak berbeda dengan SMA. Iya. Jadi itu yang saya mintakan kepada guru, sentuh hati mereka agar pembelajaran P5 itu bukan cuma sekedar skill, tetapi sikap mereka itu yang paling utama. Jadi keterampilan itu sangat penting, tapi sikap juga itu penting demi untuk menjadi anak-anak bangsa yang memiliki intelektual juga kompetensi kepribadian yang sangat menarik.
Ya, wah menarik nih KPTkers. Ini Bu Yunita tadi soft skill, Ibu Shana karakter. Jadi saling melengkapi nih sebagai pengawas. Mungkin bisa jadi pembelajaran nanti bagi KPTkers sekalian ya. Oke, baik Ibu Shana dan Ibu Yunita mungkin bisa memberikan kepada KPTkers masukan atau sedikit seperti wajangan mungkin boleh ya, atau apapun lah yang mungkin bisa bermanfaat bagi para pengawas SMK di luar sana yang masih mungkin dia kesulitan nih bagaimana sih jadi pengawas sekolah penggerak atau SMK PK sekarang ini gitu. Mungkin bisa memberikan masukannya. Silakan Ibu. Saya pikir insya Allah nanti dengan adanya KPTK kami akan tersentuh semua pengawas yang ada di provinsi sebagai bagian dari SMK KPTK ada 8 provinsi ya. Kami insya Allah bisa berkolaborasi, dan yang utamanya kami yang terpanggil nanti yang sering bukan cuma pengetahuan bagi kami, tapi kami punya keinginan, punya niat untuk membagi ke teman-teman sebagai pengimbas. Apalagi saya sebagai pengawas SMK PK sudah dari dulunya saya berusaha mengimbas kepada teman-teman, meskipun labelnya belum SMK PK, tetapi konten yang ada di dalam sudah mulai dikenalkan agar mereka tidak seperti orang yang kaget begitu menerima IKM benar-benar diterapkan di sekolah. Terima kasih. Ibu Shana silakan. Kalau dari saya pentingnya pengawas itu ditingkatkan juga potensi profesionalnya, Bu. Kita dilatih sekarang manajerial, tapi saya berharap pengawas juga kompetensi profesional itu misalnya tentang mapel yang mereka ampuh, agar mereka bisa mendidik atau membantu mendampingi guru dalam kesulitan-kesulitan peningkatan pembelajaran. Karena seorang pengawas itu kan dianggap guru di atas guru ya, Bu. Seandainya pengawas itu tidak menguasai skillnya, maka dia susah membantu gurunya. Dan ada juga kan di tingkat dia serap juga guru saat kuliah juga agak berbeda. Nah, ketika kemampuan juga pengawas itu di bawah, akan susah menciptakan SMK bisa, Bu. Karena itu penting juga keterampilan daripada pengawas itu yang ditingkatkan. Jadi itu harapan saya berikutnya mungkin diusahakan untuk peningkatan profesional pengawas. Oke, baik. Itu dia Ibu. Bapak KPTkers sekalian, itu dia tadi masukan mungkin ya untuk KPTkers sekalian, para pengawas terhadap ini nih para Srikandi kita, seorang pengawas dari Provinsi Gorontalo. Nah, sedikit Bu sebelum kita tutup, Bu, kenapa sih sekolah itu takut sama pengawas? Gitu. Kalau selama ini kira-kira mungkin bisa ceritakan pengalamannya, kan kalau saya dengar, aduh pengawas kenapa ya ibu ini ditakutin ya, apalagi nih Srikandi kenapa ya? Insya Allah untuk mulai sekarang ini pengawas bukan momok bagi mereka. Karena pengawas itu bisa membantu mereka. Pengawas datang di sekolah bukan mencari kelemahan, tetapi bagaimana memotivasi mereka untuk bekerja lebih profesional lagi. Karena mereka yang lebih dahulu di depan siswa, kami hanyalah pendorong, sehingga kami memotivasi mereka dan selalu merangkul agar tidak terjadi kesenjangan antara kami dan para guru, sehingga diberitahukan kepada mereka kami adalah mitra. Jadi jangan dianggap bahwa kami ini auditor yang selalu mencari kesalahan. Harapan saya insya Allah ke depan mudah-mudahan KPTK tetap melibatkan kami dalam segala hal, dan insya Allah KPTK tetap jaya lebih sukses lagi ke depan. Terima kasih. Nah, bagaimana Ibu Yunita? Ibu dulu ditakutin nggak, Bu? Saya, Bu, saya kan tidak ada tampang menakutkan ya, Bu. Oh, tidak sekali, sama sekali. Jadi mungkin kesan menakutkan di saya itu, Bu, kurang sekali. Karena saya selalu menyapa guru-guru saya, halo apa kabar, saya senyum. Saya tidak mengatakan saya adalah pengawas yang akan artinya sebagai inspektorat di mereka, tidak. Saya bilang saya adalah sahabat kalian. Kalau tidak ada kalian, saya tidak ada. Jadi saya yang utama yang saya lakukan, saya senyum, saya
panggil bercanda, baru saya ajak. Jadi tidak ada kesan di wajah saya kalau saya ini pengawas yang ditakutkan, Bu. Iya. Senyum. Iya. Saya senyum itu, Bu. Nah, yang pasti pengawas 2022, 2023 dan terus ke depannya program Insya Allah. Unggul adalah senyum ya. Kalau nggak senyum nih bisa diingatkan lagi Bu ibunya ya. Ibu katanya harus senyum loh. Jadi pengawas itu Senyum dan sapa duluan ya, mereka senyum ya, dan Bu. sapa. Iya, Iya. baik. Nah, itu dia KPTKers, saya pikir dengan dunia yang pasti dunia pengawas memang sangat berubah ya. Insya Allah. Sebagai pemberdaya dan juga sebagai pendamping sekolah nih KPTKers. Jadi jangan ditakuti lagi nih para yang berpredikat pengawas. Aduh, pengawas datang nih langsung mukanya pada ketat semua pada. Semoga Ibu terima kasih nih Ya, terima atas kasih. waktunya di Terima sini. kasih, Bu. Selamat Iya. sore. Semoga sukses selalu Ya, bagi insyaallah. Ibu Terima Shana kasih. dan Ibu Yunita Ya, terima sebagai kasih. tugasnya sebagai pengawas. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik tadi. Insya Sukses selalu untuk program-programnya ke depan gitu ya Terima Bu. kasih. Sehat selalu. Baik, itu dia KPTKers bincang kita dengan para pengawas dari Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran nih berarti bagi dunia SMK dan khususnya bagi peran pengawas di dunia SMK. Saya Nurul Hayati, terima kasih atas waktunya dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.